Ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini itu bernilai dirahmati oleh Allah, ya, dapat nilai ibadah, ya. Mana siapa yang bisa pimpin doa dulu? Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita selalu memulai segala sesuatu itu dengan satu kata-kata motivasi, ya. Seperti biasanya, Ibu selalu menyampaikan supaya kalian bisa juga bersemangat dalam menuntut ilmu. Ibu absen ya. Erika, Furkan, Elvira, Salsabila. Fadil ada Fadil? Fadil masih ada? Bu. Ada. Ada, Bu. Musta. Humaira. Mitstalia. Reski. Oke. Kemudian materi prasyarat. Yang menjadi prasyarat kita masuk di administrasi dan pemasaran adalah sumber daya yang dibutuhkan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mulai kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, ya. Discovery ini artinya penelusuran, kalian mencari, ya, kalian menelusuri, ya, model pembelajaran. Jadi administrasi adalah suatu proses pencatatan. Itu yang biasa sering kita lihat, ya, proses pencatatan, pembukuan, direkam, ya, dicatat, dibukukan, atau perekaman ataupun pendokumentasian, ya, difoto, ya. Kemudian dari setiap proses kegiatan, ya, baik kegiatan perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan, dan hasil evaluasi. Jadi semua tahapan kegiatan itu dilakukan pengadministrasian, ya, bukan hanya pada saat pelaksanaan, tapi mulai dari awal kegiatan perencanaan, ya, merencanakan misalnya sumber daya yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan itu dicatat, ya, supaya nanti bisa dihitung kesinambungannya sampai dengan biaya. Misalnya kalau misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi kegiatan kerajinan katakan 3 orang, nanti 3 orang ini dicatat untuk berapa misalnya waktu pengerjaannya, berapa upah yang diberikan, dan seterusnya. Nah itu, kriteria administrasi itu adanya sekelompok orang akan melakukan kegiatan. Nah, ya. Di pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa. Bagaimana sih kerjanya bagi administrasi? Bergelut dengan apa? Bergelut dengan pencatatan, ya. Adalah contoh pemasaran, ya, pemasaran produk, ya, pemasaran produk kerajinan. Terus dipromosikan, ya. Nah, ini luar biasa, kalian bisa lihat ini kisah sukses pengusaha kerajinan tangan dapat miliaran rupiah dari daur ulang limbah daun, ya. Kenapa dia bisa itu berhasil, ya? Sedangkan ini hanya dari limbah daun, ya, karena kekuatan administrasinya dan pemasarannya yang luar biasa. Jadi sama ya mekanisme pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar kelompok, dan kalian mengerjakan LKPD, presentasikan LKPD. Ya. Nah, dari proses ini, kalian dari mekanisme pembelajaran ini, proses belajar kelompok, mengerjakan LKPD dan presentasi, tetap Ibu akan lakukan penilaian. Ya. Apa namanya? Kalian bekerja di LKPD, ya. Ibu sudah share itu file Word, Ibu share di grup itu, kalian bisa buka, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing yang telah itu supaya mudah mengidentifikasi kembali. Ya. Ada juga di itunya, laptopnya, lembar kerja. Jadi tolong harap di ini ya. Ya, tujuan kegiatan diharapkan dapat memahami administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bank datar atau ruang. Ya, silakan ditulis nanti ya, jadi kalian bisa edit ya, karena Ibu kirim Word juga. Ya. Ditulisnya ya, nanti di-share ya, itu dikirim nanti lewat grup atau pribadi ya. Japri Ibu hasilnya.
Ya. Jadi berapa kelompoknya, atau kelompok yang kemarin yang sudah 2 kali pertemuan, 3 kali dengan ini bisa itu aja, ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Nah, diperhatikan di sini, ya. Jadi di sini langkah-langkah kegiatan, Ibu memberikan satu stimulan. Dari persoalan yang dikemukakan di atas, informasi apa yang dapat kalian tuliskan? Ya. Tulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari persoalan di atas, dari masalah administrasi dan pemasaran. Ya, coba kita kembali lagi di stimulan. Apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Timbul pertanyaan. Kira-kira administrasi apa saja yang harus disediakan? Itu yang dimaksud, ya. Ya, harus kalian di sini berpikir kritis, ya, kritis dalam menyikapi satu persoalan. Nah, ini kan di sini. Kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang belum jelas, belum paham, silakan ditanyakan. Oke, silakan dikerjakan, Ibu, kita tunggu. Coba dimunculkan itunya. Coba grup, ya. Langsung diketik saja di Word yang file Ibu berikan, ya. Ya, langsung diketik saya di situ. Ya, coba kolaborasi dengan temannya, siapa melakukan eksplorasi pengolahan data, ya, misalnya mengangkat pemasaran, ya, apa itu pemasaran, ya, bukan cuma dari satu sumber. Kenapa administrasi itu penting, ya? Nah, banyak pendapat kenapa administrasi penting, kenapa pemasaran itu penting. Itu tadi contoh, ya. Silakan kalian kembangkan. Nama kelompoknya itu dari kelompok Mantap, Rizky Deviana, Erika, Elvira, Fadil Yakin, Febi Bahar, Filsa Safira, Andika Alfati Mumtasa, Humairas. Persoalan yang dikemukakan di atas, informasi apa yang dapat kalian tuliskan? Tulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari persoalan di atas dari masalah administrasi dan pemasaran. Informasi yang kami dapatkan dari persoalan di atas adalah bagaimana mendapatkan miliaran rupiah dari limbah daun. Kunci utama dalam dunia bisnis ketika memiliki modal kreativitas bukan hanya modal finansial. Di mana salah satu inspirator yang sangat menginspirasi para pemuda seperti kami adalah Dewi Tanjung Sari. Dewi Tanjung Sari adalah seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya, di mana pada saat kuliah Dewi Tanjung Sari berinisiatif untuk berkreasi mengolah daun-daunan kering yang diambil dari halaman kampusnya. Dan dari daun kering yang diambil dari halaman kampusnya diolah menjadi sebuah karya yang bernilai jual seperti bingkai foto, kotak pensil, undangan, dan kerajinan yang lain. Sudah, Ibu. Oke, itu ekspresinya bahwa Dewi Tanjung Sari bukan hanya faktor finansial. Berarti apa yang ini bisa disimpulkan? Kira-kira apa kekuatan dari Dewi Tanjung Sari ini sehingga bisa berhasil? Apa kekuatan dalam diri dia? Karena dia mengatakan tadi, berdasarkan hasil kajiannya, masalahnya katanya bukan cuma masalah finansial, bukan cuma masalah uang, tapi kok dia bisa berhasil? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dia sehingga itu dia bisa berhasil menjadi seorang miliarder? Kreatif, Ibu. Ya, kreatif, ya, kreatif. Kira-kira apa lagi selain kreatif? Ya. Jiwa wirausahanya itu Tanjung Sari itu bisa berhasil bukan karena semata-mata faktor finansial, ya. Jadi harus dibangun itu adalah jiwa wirausaha yang dulu ada dalam diri kita atau dalam diri Dewi Tanjung Sari sehingga dia berhasil, ya. Itu bisa menjadi semacam support, ya, semangat bagi kita juga semua, ya, kalian semua, ya. Temannya tadi mengatakan kita ini generasi muda, ya, masih muda harus kreatif, ya. Jadi jangan karena faktor finansial saja sebetulnya langsung down atau tidak mau berkreativitas, ya. Itu. Baik, kemudian di lembar terakhir dari LKPD ada postes, ya. Ya, ada postes itu ada pilihan ganda, ya. Ada pilihan ganda, kalian nanti kumpul dengan LKPD, ya.
Penugasan post-test, ya ada pilihan ganda 10 nomor, ya. Bu mau tes dulu 1. Maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat melakukan hal-hal berikut. Kecuali kalau ada yang bisa menjawab apa di situ? B. Ya, B. Humaira. Oke, tentukan sumber daya yang digunakan dalam menjalankan usaha. Ya, Ibu akan paparkan share tentang hasil evaluasi kemarin ya. Untuk pertemuan pertama, penilaian sikapnya, oke, rata-rata sangat bagus ya, kecuali yang memang tidak hadir, alia ordinar, ya, itu nanti refleksi untuk Ibu dari observasi kalian itu, kemudian ada lembah survei, ya, survei peserta terkait dengan komponen penguasaan materi, ya, maksudnya Ibu ya, kemudian kalian menilai Ibu, kemudian kemahiran dalam mengajar, ya. Jadi silakan kalian, silakan, Humaira. Refleksi peserta didik. Jadi Ya. yang pertama, apakah Ibu Guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan? Bapak atau Ibu Guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana ini Bu? Dibilang senang saja? Ya. Iya. Ibu Guru. Terus yang kedua, Ibu Guru menggunakan emojinya ya, ada emojinya bisa di itu saja. Ibu Guru mengubah cara mengajar atau media yang digunakan saat mengajari kembali materi yang sama ketika kami mengalami kesulitan memahami. Perasaan saya senang. Ya. Terus yang keenam, Ibu Guru tampil ceria, berwibawa, rapi, memotivasi, tenang, ramah, adil, objektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik. Senang Ibu. Terus yang ketujuh, marah nih. Ya. Nomor 7, Ibu Guru mengajak diskusi, tanya jawab, dan hal menyenangkan lainnya dalam pembelajaran. Senang Ibu. Ya. Terus yang ke-8, Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang bervariasi. Senang Ibu. 9, Ibu Guru membimbing, menasehati, dan memberi teladan karakter profil pelajar Pancasila. Senang Ibu. Atau perbaikan bila kita akan nanti bertemu secara langsung, tatap muka langsung. Oke, masih ada tadi itu terkait dengan refleksi yang kalian, teman-teman masih ada yang belum kalian pahami terkait materi kita pada hari ini, administrasi dan pemasaran. Ada itu nak yang lembar kedua supaya Ibu bisa tahu ya. Yang tidak ada itu ya suka juga ya. Jadi tetap kalian harus melakukan literasi supaya pengetahuan kalian itu lebih luas lagi. Cuma kalau enggak ada yang masih kurang jelas, harap ditanyakan ya. Baik nak, nanti semua refleksinya ya, termasuk surveinya. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses PBM kita pada hari ini ya. Insya Allah apapun nanti kekurangannya akan kita tindak lanjuti kemudian pada pertemuan berikutnya ya. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, coba ditutup juga dengan doa ya. Lanjut Furkan lagi ya. Ya Furkan. Furkan lagi lah. Setelah kita mau belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, mohon maaf ya, Ibu lupa tadi sampaikan. Nanti Ibu akan kirim lagi materi untuk pertemuan kita yang terakhir, kompetensi 31 ya, yaitu tentang komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha ya. Untuk pertemuan kita minggu depan, jadi silahkan Ibu kirim materi, silahkan kalian lakukan literasi. Insya Allah tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tinggal 7 kita bertemu lagi dalam Zoom ya. Kekurangan kita akan tindak lanjuti pada saat kita pertemuan tatap muka langsung ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Ibu. Salam sama orang tuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Tanggal 19 itu sudah masuk asrama ya. Ibu tunggu. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Dadah Ibu.